Ustaz. Kemudian yang kedua, ada berapa tingkatan sih dusta ini? Lalu, apakah ada dusta yang diperbolehkan dalam agama Islam ini? Sahabat atau jamaah Masjid Al-Kautsar, PT Taci, dan juga para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tingkatan-tingkatan dosa dalam berdusta. Jadi betul, yang namanya dosa itu bertingkat-tingkat ya, walaupun jenisnya sama. Ya, termasuk diantaranya kebohongan ini. Jadi bohong ini sudah jelas dia dosa besar, menempati dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi memasukkannya dalam kitab Al-Kabair yang kita bahas di PT Taci ini ya. Jadi yang namanya kebohongan ya, ini adalah dosa yang sangat besar, dan dosa ini diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman yang sangat berat. Seperti Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan orang yang menarik rahangnya sampai ke tengkuk ini, terus tarik lubang hidungnya sampai ke tengkuk, ditarik sendiri, ditarik matanya sampai ke tengkuk, ya. Kemudian setelah robek semuanya, dibulatkan lagi, ditarik lagi, terus seperti itu. Dan ketika Nabi SAW bertanya, siapakah orang tersebut? Maka malaikat itu menjelaskan, oh itu adalah orang yang ketika di dunia dia sering melakukan kebohongan. Ya, makanya Allah juga mengatakan, kutilal kharasun, binasalah orang-orang yang melakukan kebohongan. Kemudian tingkatan-tingkatan dosa dalam berbohong ini. Contoh misalkan seorang bawahan yang melakukan bohong, dia melakukan dosa besar. Tapi kalau ada atasan yang bohong, itu dosanya lebih besar. Istri bohong, dia melakukan dosa besar. Suami melakukan kebohongan, lebih besar lagi dosanya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, salasah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang kata Nabi SAW, yang nanti di yaumil qiyamah itu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Padahal semua kita nanti akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua akan mendekat kepada Allah. 3 orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala yuzakihim. Allah tidak akan sucikan mereka. Padahal orang-orang yang beriman ketika di dunia mereka banyak melakukan amalan-amalan yang menyebabkan diampunkan dosa-dosa mereka. Seperti menghadiri kajian-kajian ilmu, melangkahkan kaki ke masjid, berdiri di barisan paling depan ketika sholat, merapatkan barisan dalam sholat. Ini mereka akan disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi 3 orang ini tidak akan disucikan oleh Allah. Wala yanduru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah, walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama malikun kadzdzab, pemimpin atau raja yang tukang bohong. Yang kedua syaikhun zanin, orang tua yang melakukan zina. Yang ketiganya wa'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Nah, dalam hadis ini ada satu diantaranya, yaitu orang atau pemimpin yang tukang bohong. Di pemimpin yang tukang bohong, dosanya lebih besar daripada rakyat yang tukang bohong. Maka termasuk juga kita para suami. Istri kita bohong, dia melakukan dosa besar. Suami melakukan kebohongan, lebih besar lagi dosanya. Ya. Ketika suami bertanya, "Mah, gulanya mana?" Kemudian kata istrinya, "Itu gulanya di toples yang tutupnya bertuliskan garam." Loh, kenapa kok gula ditulis garam? Ya sama kayak ayah. Nama Aminah di handphone malah diganti Amin atau tukang galon. Ya, istri bohong, dia melakukan dosa besar. Tapi suami bohong, dosanya lebih besar. Kenapa dikatakan lebih besar? Karena istri melakukan kebohongan, ada alasan. Dia takut sama istri, takut diceraikan, takut dipukul. Suami bohong sama istri, alasannya apa? Bawahan bohong, dia melakukan dosa besar. Atasan melakukan kebohongan, dosanya lebih besar. Kenapa? Atasan bohong nggak ada alasannya. Sama seperti kemudian yang 2 tadi. Orang tua yang melakukan zina, dosanya lebih besar daripada anak muda yang melakukan zina. Kenapa? Nggak ada pendorong untuk melakukan zina. Kemudian orang miskin yang sombong, lebih besar dosanya daripada orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong, nggak boleh sombong. Nggak berhak untuk sombong. Yang berhak sombong adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekaya apapun kita, itu milik Allah. Setinggi apapun jabatan kita, itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak berhak Untuk sombong. Orang kaya sombong, dosanya besar. Orang miskin sombong, lebih besar dosanya. Kenapa? Nggak ada pendorong untuk melakukan kebohongan. Orang kaya sombong, ada alasan. Dia punya mobil Fortuner, dia punya rumah megah, dia sombong. Orang miskin sombong, apa yang disombongkan? Maka dosa lebih besar. Jadi yang jelas, dosa itu walaupun sama, kadang tingkatannya berbeda-beda. Ya, wallahu ta'ala alam.